Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari yang indah ini. Di hari Minggu pagi, kita boleh bangun pagi. Kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah untuk bernapas, beraktivitas, memuliakan Tuhan, dan menjangkau jiwa. Mari, sebelum kita beraktivitas, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kepadamu bahwa Engkau terus memelihara kami. Engkau terus memperhatikan hidup kami dan Engkau memperhatikan apa yang kami kerjakan perbuat dalam kekuatan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan serta-Mu sepanjang hari ini. Kami percaya pemeliharaanmu sampai selama-lamanya. Bapa Surgawi, biarlah melalui pembacaan yang akan kami baca firman-Mu ini menguatkan kami, menghibur kami, meneguhkan kami, dan kami dibaharui dari sehari ke sehari. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami mohonkan doa ini kepadamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan membaca di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 28. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dua ayat ini mengingatkan kita bagaimana kita dianggap sebagai anak. Rasul Yohanes mengingatkan untuk setiap anak-anak Tuhan dipesankan. Yang pertama, anak-anakku tinggallah di dalam Kristus. Wah, luar biasa. Tinggal di dalam Kristus. Yang pertama ini dikatakan tinggal di dalam Kristus. Ya. Dikatakan anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Mengapa kita perlu tinggal di dalam Dia? Karena ketika kita tinggal dalam Dia, ada perlindungan, ada pertolongan, ada pembelaan. Nah, 1 Yohanes 2 ayat 1 berkata, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Jangan berbuat dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus menebus Bapak Ibu Saudara dan saya karena Dia cinta kita semua. Yang pertama, jangan berbuat dosa. Namun apabila berbuat dosa, dikatakan kita punya Yesus Kristus yang adil. Tetapi jangan disengaja ya, jangan diulang-ulang. Yang dibiasakan seperti banyak orang di luar. Hari ini ampun, besok melakukannya lagi. Nah ini, beda ya konteksnya. Kolose pasal 3 ayat 4 berkata, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ini perlu kita ketahui. Kita disuruh tinggal di dalam Dia karena yang kedua, Ia akan menyatakan dirinya. Nah, Dia katakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak,
kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Wah, luar biasa. Orang yang hidup di dalam Kristus, tinggal di dalam Kristus. Dari mana ketika Yesus menyatakan diri yang kedua kali, dikatakan firman Tuhan ini, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Bersama dengan Dia. Wah, luar biasa bangganya, indahnya hidup tinggal di dalam Dia. Nah, ini dia, penting sekali ya. Nah, di dalam 1 Yohanes 3 ayat 2 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi, kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Oh, luar biasa. Ada satu privilege khusus, ada satu apresiasi khusus dari Allah, bahwa kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, bagaimana caranya kita bisa melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya? Pesannya satu, tinggal di dalam Dia. Hidup di dalam Dia. Muliakan Dia, tinggikan Dia, agungkan Dia. Dia semakin besar, kita semakin kecil. Rendahkan hati, karena Dialah yang mulia. Bapak Ibu, hal-hal sederhana ini mengingatkan kita melalui pembacaan firman Tuhan ini untuk memperbaharui hidup kita dari sehari ke sehari. Nah, yang ketiga dikatakan, yang pertama tadi tinggal di dalam Dia, karena yang kedua dikatakan menyatakan dirinya kelak. Nah, yang ketiga, kita beroleh keberanian percaya. Efesus 3 ayat 12 berkata, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Apa yang menghalangi orang itu bisa bertemu bersama dengan Dia? Imannya. Apa yang menghalangi seseorang itu untuk tidak bisa bersama dengan Dia? Karena imannya. Oleh karena itu, Efesus pasal 3 ayat 12 berkata, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Nah, bagaimana bisa mendapatkan iman itu? Dikatakan, iman timbul dari pendengaran, iman timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan. Kita membaca, kita dengar, dan kita boleh keberanian. Kita boleh beroleh keberanian masuk, karena kita percaya. Dari apa yang kita dengar, apa yang kita baca, firman Tuhan ini. Kita yakini bahwa firman ini ya dan amin. Inilah ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, dikatakan yang keempat, kita tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Tidak perlu malu. Tidak perlu malu. Kenapa tidak perlu malu? Ya, dikatakan 1 Tesalonika 2 ayat 19 berkata, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita, pada waktu kedatangannya. Siapa? Siapakah yang menjadi pengharapan? Ya. Bukankah Bapak Ibu Saudara dan saya? Dikatakan, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita, pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Itu dia. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang diharapkan. Bapak Ibu Saudara dan saya adalah kemegahannya itu. Ya.
Ini dia, pentingnya kita hidup tinggal di dalam Kristus. Biarlah pagi hari ini kita mau menikmati berkat daripada Tuhan, tinggal di dalam Dia, ya. Dia akan menyatakan dirinya, kita punya keberanian percaya karena kita punya iman, dan pada saat hari kedatangannya yang ditunggu adalah Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang dicari adalah Bapak Ibu Saudara dan saya. Bersediakah Bapak Ibu untuk melakukannya ini? Apakah Bapak Ibu rindu untuk disambut oleh kedatangannya? Tuhan Yesus memberkati.